Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah di rumah? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Pak Daniel ya. Kita akan melanjutkan materi yang pernah Pak Lukman ajarkan dalam video pembelajaran sebelumnya ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai suatu kegiatan, kita melakukan doa dulu, berdoa dengan tujuan kegiatan yang akan kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita ya, kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan materinya. Nah, apa materi yang akan kita pelajari kali ini? Nah, seperti yang sudah ada di belakang Pak Daniel ini ya, kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah, khususnya sistem peredaran darah pada manusia yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana materinya? Kita lanjutkan. Sebelum kita belajar materinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kali ini itu apa. Tujuannya itu menjelaskan proses sistem peredaran darah pada manusia. Bagaimana darah itu beredar di dalam tubuh kita, bagaimana darah itu mengalir di dalam tubuh kita. Terus apa saja gangguan-gangguannya, nanti kita akan pelajari bersama. Kita lanjutkan. Bagaimana proses peredaran darah dalam tubuh kita? Bagi kalian ada yang sudah tahu? Mungkin yang sudah tahu sudah membaca di buku ya, karena di buku memang ada buku kalian. Kita pelajari sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran tertutup itu berarti darah mengalir ke pembuluh darah saja. Nah, sedangkan peredaran darah ganda berarti darah memasuki jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran ya. Kemudian peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Bagaimana itu peredaran darah besar, kecil, atau ganda atau tertutup itu bagaimana? Kita lanjutkan slide berikutnya agar lebih jelas. Peredaran darah manusia ganda dan tertutup. Nah, tertutup darah itu mengalir ke pembuluh darah saja. Kemudian kalau ganda, darah itu memasuki jantung 2 kali dalam 1 peredaran darah. Itu perbedaannya ya. Nah, peredaran darah ganda itu ada peredaran darah besar pertama ya. Bagaimana peredaran darah besar? Nah, peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh dimasukkan kembali ke dalam jantung. Nah, jadi itu peredaran darah besar. Kemudian ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini bagaimana, Pak? Nah, peredaran darah kecil ini dari jantung ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru dikembalikan lagi ke jantung. Bagaimana prosesnya? Bahas berikutnya. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu pertama dari jantung ke seluruh tubuh prosesnya ya. Nah, jantung ini memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, darah membawa sari makanan dari alat pencernaan dan menyebarkan ke sel-sel tubuh. Jadi darah yang diedarkan ke seluruh tubuh itu sudah membawa sari makanan dan menyebarkannya ke seluruh sel-sel tubuh kita. Nah, dari seluruh tubuh dikembalikan lagi ke jantung. Nah, darah yang telah beredar ini dalam tubuh membawa karbon dioksida dan zat-zat sisa dalam sel tubuh kita. Nah, dalam perjalanan menuju jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dan kotoran ini akan melewati ginjal dan hati. Gunanya apa? Ya gunanya tidak lain untuk membuang kotoran-kotoran yang dibawa tadi, dikeluarkannya melalui organ-organ tadi itu, ginjal dan hati. Nah, darah dengan karbon dioksida terus dikembalikan lagi ke dalam tubuh kita setelah melewati hati dan ginjal tadi. Nah, itu untuk peredaran darah besar. Kemudian ada, nah seperti ini. Kurang lebih seperti ini, dari jantung dibawa ke seluruh tubuh, ada tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah, paru-paru dikembalikan lagi ke dalam jantung. Itulah peredaran darah ya. Nah, kemudian ada peredaran darah kecil, kurang lebih seperti pada gambar ya, dari jantung ke paru-paru, kemudian dari paru-paru dikembalikan lagi ke dalam jantung. Nah,
itu ya. Nah, jadi peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung kita. Darah dari bilik kanan jantung yang banyak mengandung karbon dioksida dipompa menuju ke paru-paru. Nah, dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Jadi darah yang keluar tadi membawa karbon dioksida, kemudian ditukar di dalam paru-paru kita. Ditukar dengan apa? Dengan oksigen yang telah kita hirup. Nah, darah yang telah mengandung oksigen kembali lagi ke dalam jantung kita melalui serambi kiri jantung. Nah, yang kalian harus perhatikan di sini, jantung itu ada berapa bagian? Itu yang harus kalian ingat ya. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri jantung. Mana bagian-bagian itu kalian harus hafalkan ya. Itulah peredaran darah kecil. Nah, setelah kita belajar tentang peredaran darah tadi, kita juga harus tahu darah itu mengandung apa saja. Nah, selama ini kalian pasti tahu darah itu dibagi berapa menjadi. Selama ini pasti kalian sudah tahu ya, darah itu dibagi jadi beberapa golongan. Ada golongan A, golongan B, golongan O, dan ada golongan AB ya. Jika nanti kalian sakit dan membutuhkan darah, pasti didonorkan darah yang sama dengan darah kita, golongan darah kita. Tidak mungkin orang yang mempunyai golongan darah A diberi donor darah B. Tidak mungkin ya, karena nanti tidak cocok darahnya. Cairan darah ini dibagi menjadi dua bagian besar ya. Apa itu? Nah, yang pertama plasma darah. Plasma darah di sini berguna untuk mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Itu plasma darah. Kemudian ada juga sel-sel darah. Nah, sel-sel darah dibagi lagi menjadi tiga. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah di sini biasanya mengandung zat gula, protein, lemak, dan garam-garam mineral ya. Plasma darah berguna mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Sari makanan apa Pak? Yang tadi itu ya, zat gula, protein, lemak, vitamin, garam-garam, mineral. Itu dibawa ke seluruh tubuh. Dan berguna juga sebagai pengangkut karbon dioksida yang dihasilkan dari proses perubahan makanan ya, pengubahan makanan, sari makanan tadi. Nah, sel-sel darah tadi. Ada yang pertama sel darah merah. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan mikroskop ya, bentuknya seperti itu, bulat-bulat lonjong ya. Tengahnya agak cekung biasanya. Sel darah merah terbuat dari zat yang disebut sumsum. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung banyak oksigen ini biasanya berwarna merah, dan yang mengandung banyak karbon dioksida biasanya berwarna merah tua atau pekat warna merahnya ya, lebih gelap daripada yang mengandung banyak oksigen. Biasanya seperti itu perbedaannya. Kemudian ada sel darah putih. Nah, sel darah putih kurang lebih seperti itu bentuknya ya, tidak beraturan. Kenapa? Nah, bentuknya itu biasanya lebih besar dari sel darah merah dan bentuknya berubah-ubah karena dia aktif. Aktif kenapa Pak? Aktifnya karena ini. Nah, jadi dia itu berguna sebagai pembunuh kuman di dalam tubuh kita yang ada di dalam darah, dalam tubuh itu gunanya sel darah putih. Nah, kuman yang dimasuk ke dalam tubuh kita itu dikepung dan ditangkap kemudian dimakan oleh sel darah putih ini. Nah, makanya dari itu bentuk sel darah putih tidak beraturan atau berubah-ubah. Kemudian setelah ada sel darah putih ada juga keping darah. Keping darah di sini biasanya bentuknya itu tidak beraturan ya, macam-macam dan mudah pecah. Bergunanya untuk membekukan darah dan ukurannya hanya sepertiga dari ukuran sel darah merah, lebih kecil dari sel darah merah. Kurang lebih seperti ini. Kalau tangan kita luka terus keluar darah, darahnya diperbesar. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Nah, itu nama-nama lainnya ya, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Itu nama lain dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, ada juga yang namanya gangguan peredaran darah manusia. Apa saja gangguan peredaran darah manusia? Yang pertama ada stroke, kemudian ada varises, ambeien, serangan jantung, dan anemia. Itulah gangguan peredaran darah. Stroke itu apa Pak? Stroke itu biasanya
terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di dalam otak kita. Nah, makanya biasanya orang yang terkena stroke ini biasanya susah menggerakkan alat tubuhnya, entah itu yang separuh kanan atau separuh kiri atau bagian bawah saja ya. Biasanya itu. Karena apa? Otaknya terjadi penyumbatan pembuluh darah di dalam otaknya. Makanya dia terganggu aktivitasnya untuk bergerak, ya dia akan kesusahan. Kemudian varises itu apa, Pak? Biasanya pelebaran pembuluh darah di kaki. Biasanya ada di kaki itu uratnya membesar ya. Itu bukan urat, tapi pembuluh darahnya yang membesar ya. Kemudian ada ambeien. Ambeien itu apa, Pak? Pelebaran pembuluh darah pada daerah anus. Biasanya di dalam anus kita ya. Biasanya kesusahan dalam BAB nanti kalau ambeien itu. Kemudian serangan jantung. Nah, kalau serangan jantung kalian pasti tahu ya. Nah, serangan jantung itu biasanya terjadi penyumbatan pada pembuluh nadi di jantung kita. Nah, ini yang sangat berbahaya, biasanya menyebabkan kematian, anemia ya. Penyakit anemia ini biasanya kekurangan sel darah merah. Biasanya penderita anemia ini itu biasanya lemas badannya atau biasanya pusing. Gejala yang paling sering itu biasanya pusing, mudah pusing. Kalau kecapean pusing, itu anemia, kekurangan darah merah, sel darah merah. Nah, dalam surat Ibrahim ayat 34, dan tiadalah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah ya, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Maksudnya tidak dapat kamu hitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, biasanya nikmat sehat ini paling sering dilupakan oleh manusia. Padahal nikmat paling besar itu nikmat sehat. Nikmat dapat kita beraktivitas seperti biasa setiap harinya. Ya, itu nikmat paling besar. Biasanya manusia itu lupa akan nikmat itu. Dalam surat Ibrahim juga ayat 7 ya, tertulis, dan ingatlah, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat itu maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu yang Allah janjikan ya. Jadi ketika kalian selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat yang Allah berikan. Tapi jika kamu mengingkari atau melupakannya, tidak bersyukur, maka azab yang akan Allah berikan ya. Makanya dari sekarang kalian harus banyak-banyak bersyukur ya. Bersyukur itu tidak harus tidak harus dapat uang banyak, tapi ketika kalian diberi kesehatan setiap harinya, kalian juga harus bersyukur. Dengan cara bagaimana? Ya melakukan sholat 5 waktu terutama. Angka baik lebih ditambah dengan sholat sunnahnya. Itu cara kalian bersyukur ya, mendapat kesehatan pada hari itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Daniel sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham dengan apa yang Pak Daniel sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.